Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Di sini aku tuh mau bahas mengenai otoritarianisme Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rensa dengan NIM 189 dari Prodi Manajemen. Lalu ada teman saya Messi Vistamiguslo dengan NIM 192 dan Marlis Amelia dengan NIM 184. Jadi aku tuh mau bahas mengenai otoritarianisme Orde Baru ya teman-teman. Nah, jadi menurut kalian itu apa sih Orde Baru? Ada yang tahu nggak? Halo teman-teman, saya Marlis Amelia dengan NIM 1822184. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Jadi, Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI yang kedua. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Pada masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersenat atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang otoritarianisme. Jadi, otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Biasanya disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Nah, teman-teman, dalam otoritarisme Orde Baru ada beberapa kasus. Jadi saya mau tanya kasusnya itu seperti apa. Adakah teman-teman yang mau menjelaskan seperti apa kasusnya? Jadi aku paham sih sekarang mengenai Orde Baru. Kalau aku berarti bisa disimpulkan lah ya, kalau Orde Baru itu pemerintahannya itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, era tersebut itu berlangsung selama 32 tahun ya, yang menggantikan Orde Lama ke Orde Baru. Terus kemudian itu terjadinya kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti kemajuan inflasi menurun dan mata uang itu menjadi stabil secara umum kayak gitu ya teman-teman. Terus Orde Baru itu dikatakan maju, namun kekuasaannya itu penuh otoriter karena tidak puas dengan kepemimpinan Soeharto. Nah, Orde Baru sendiri itu lahir pada tahun 1966. Sejak tahun itu tuh 1950-an Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis itu semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintahan demokrasi terpimpin dengan slogan yang terkenal itu Nasakom. Maksudnya itu nasionalisme, agama, dan komunisme kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau menurut aku ya, otoritarianisme itu bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yang dimaksud bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Orde Baru atau Orba, yang maksudnya sebutan bagi masa pemerintahan Soekarno yang menggantikan Soekarno sebagai presiden yang kedua, yang dimulai pada tahun
1966 kalau nggak salah ya teman-teman. Terus kalau nggak salah kalian tadi kan bilang kalau pada masa Orde Baru itu kan ada 2 kasus ya, kalian jelasin. Kasus apa ya, kalau nggak salah itu Super Semar dan Tanjung Priok kan. Nah, aku menyimpulkan sih pada kasus tersebut itu diselesaikan. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru itu menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan selama perjalanan pemerintahan Orde Baru. Nah, Indonesia itu mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Kalau aku menyimpulkan tuh seperti itu sih teman-teman. Oke teman-teman, kenalin aku Nisi dengan NIM 18192. Jadi di sini aku mau nambahin mengenai Orde Baru ya. Jadi awal dari peruntuhan Orde Baru ini karena adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, sehingga hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh. Namun meskipun begitu, bantuan dari IMF sebesar 43 miliar dolar US dan bahkan melakukan pembaharuan kebijakan ini pun tidak membawa dampak positif apa-apa, sehingga krisis ini semakin menjalar dan menjadi krisis politik. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau bahas 2 kasus yang tadi udah disebutin teman aku yang lain. Yang pertama itu kasus kerusuhan di Tanjung Priok. Nah, kerusuhan di Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984. Ini terjadi akibat aksi sebagian penduduk yang memprotes tindakan pihak militer yang menangkap sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap melakukan aksi anarkis terhadap anggota militer yang tidak menghormati masjid. Singkat kasusnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung ke penyelesaiannya aja. Menurut kami penyelesaian kerusuhan tersebut itu adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer yang memicu kerusuhan serta menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Namun penyelesaian tersebut bukanlah solusi yang benar-benar ideal teman-teman, karena masih menyisakan sejumlah misteri seperti kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban, di mana mayat-mayat demonstran tersebut umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan, dan masih ada sekitar 400 warga Tanjung Priok yang hilang atau terbunuh. Nah, kita langsung aja ke kasus yang kedua, yaitu penyelewengan dana Yayasan Super Semar yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Nah, jadi pada tahun 1974, Presiden Soeharto saat itu membentuk Yayasan Super Semar dengan modal 10 juta rupiah untuk mengembang kebutuhannya, dan melalui peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1976, Soeharto saat itu masih menjadi Presiden Republik Kedua yang mewajibkan bank pelat merah untuk menyetor setengah dari 5% sisa laba bersih mereka ke yayasan tersebut. Nah, dengan modal dana tersebut, Yayasan Super Semar yang mulai tumbuh sejak 1976 ini hingga lengser Soeharto diketahui menuai pendapatan sekitar 420 juta dolar Amerika Serikat. Nah, awalnya dana pendapatan Yayasan Super Semar ini memang ditujukan demi kepentingan yang mulia, untuk membiayai dana pendidikan para pelajar potensial Indonesia. Namun demikian, berjalannya waktu, dana tersebut malah diselewengkan. Berdasarkan laporan wartawan Time Zamira Lubis, uang keuntungan dari yayasan itu memiliki 2 tujuan selain dari pendanaan biaya pendidikan. Nah, dana itu malah digunakan demi tujuan yang tidak baik. Di antaranya itu banyak dana mengalir kepada beberapa perusahaan seperti PT Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Lestari, dan PT Kiani Sakti. Nah, singkatnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di kasus kedua ini menurut kami
Setelah menerima Super Semar, langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan surat keputusan Presiden. Nah, dengan surat itu dibuat dengan mengatasnamakan Presiden bermodal mandat Super Semar yang ditafsirkan oleh Soeharto sendiri. Nah, langkah kedua, Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965.